Selamat malam, Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah hari Senin aja. Hujan terus ya? Iya. Dingin-dingin begini enaknya memang diselimuti ya? Iya. Apalagi diselimuti kekayaan. Soalnya pas tanggal tua. Nggak ada dana, banyak rencana. Ada dana, lupa rencana. Aja ada. Ingat, jika tidak ada bahu untuk bersandar, ada mie instan buat didahar. Kenyang? Iya. Pakai nasi. Ya udah, kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal fenomena bocah belum cukup umur yang kebelet nikah. Bukan karena dijodohkan, tapi karena gaulnya kebablasan dan ada juga yang hamil duluan. Waduh. Bocil-bocil yang harusnya masih asik mabar Free Fire malah bablas doyan free sex. Masih sekolah, duit masih minta orang tua, udah ngomongin nikah. Mau urus rumah tangga. Alasannya biar nggak zina, ada juga yang udah bunting duluan. Tontonannya apa sih? Ujian biologi remedi tapi juara praktek reproduksi. Tren nikah dini sekarang makin banyak kejadiannya. Umurnya masih belia tapi udah berani akad nikah. Saran gua nih, jangan buru-buru nikah. Betul. Urus rumah tangga itu ruwet, susah. Bener banget tuh. Karena kalau yang kita cari sederhana, ya itu rumah makan. Makanya jangan gampang kemakan gombalan. Gombalan. Nasi-nasi apa yang bikin kangen? When I see your face. Jangan gampang kemakan gombalan. Tadi kamu dicariin Yadi. Oh, Yadi siapa tuh? Yadi Riku. Bisa aja gembok lapas. Jadi ceritanya begini ceritanya. Ada bocah SMP umur 13 tahun di Jepara yang mengajukan dispensasi nikah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Panjang ya nama instansinya. Daripada belibet bacanya, gue singkat aja jadi DP3AP2KB Jepara. Masih panjang ya. Yang bikin miris itu alasan pengajuannya. Bukan karena dijodohin orang tua atau tradisi daerah. Tapi karena udah keseringan bobok berdua alias zina. Emang zaman udah banyak berubah. Kalau pacaran zaman dulu sepiring berdua. Iya. Pacaran zaman sekarang. Apa tadi? Apa? Semangat banget nyautnya. Pacaran zaman dulu sepiring berdua. Pacaran zaman sekarang spring bed berdua. Kepala DP3AP2KB Jepara. Panjang kan? Mudri Katun bilang orang tua kedua bocah mengajukan dispensasi nikah tahun ini. Pihak pemohon adalah perempuan berusia 13 tahun dan pria berusia 15 tahun. Dan saat mengajukan, pihak perempuan tidak hamil. Ya, meskipun nggak hamil bukan berarti itu dibenarkan. Perlu pengawasan maksimal dari orang tua biar dua anaknya nggak keterusan. Yang bikin gua penasaran, mereka itu di mana? Masa di rumah? Kan ada orang tuanya. Masa iya ke hotel? Banyak sih hotel nakal. Iya, tapi kan bayar. Tapi uang jajan mereka berapa sampai bisa sewa hotel? Iya, Kalau gua pas SMP uang jajan harus hemat. Kudu nabung dulu. Apalagi buat ke rental PlayStation. Ya, benar. Ini bocah-bocah sekarang udah bisa staycation. Iya, beda
beda level. Beda level ya. Kesenjangan staycation. Tapi permohonan dispensasi nikah kedua anak itu ditolak. Karena umur segitu mentalnya masih labil. Fisiknya juga masih tergantung mood gebetan. Sekarang bilang sehat, gebetan sensi, langsung nyanyi. Sakit dadaku. Kau buat merindu. Psikologisnya juga gampang galau. Lihat WA, gebetan, centang satu, langsung overthinking. Benar-benar masih muda. Slow respon banget kayak bos gua yang bosi. Aman kan bos? Jangankan ngomongin tagihan listrik sama harga tabung gas. Kena tugas matematika aljabar, otaknya udah ambiar. Iya, pasti. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 4. Taunya cuma jawab 4 doang bisanya. Misalnya nih lo lagi di kelas, lagi pelajaran matematika, tiba-tiba lo jilat-jilat buku. Oh, bisa begitu. Gurunya kaget. Kamu kenapa jilat-jilat buku? Ya materinya susah masuk ke kepala, Bu. Gurunya tanya lagi, apa hubungannya? Dijilat. Jadi semalam saya kebangun, Bu. Terus dengar mama bilang ke papa biar gampang masuk dijilat dulu. Ternyata pas saya lihat papa lagi belajar masukin benang ke jarum. Alhamdulillah. Deg-degan kita. Bisa aja air sumur. Mudri Katun juga bilang nikah di bawah umur itu bukan solusi. Ya namanya juga anak ABG, anak bablas gaul, maksudnya anak baru gede. Baru gede. Urus diri sendiri aja masih susah, masa mau urus rumah tangga. Nah, betul. Ortunya juga diminta buat sabar dikit, tunggu aja sampai umur anaknya cukup dan udah bisa bedain mana cinta mana nafsu. Iya. Terus orang tua juga diminta lebih mengawasi anaknya biar nggak bablas ke arah seks bebas lagi. Iya, betul. Jangan asal kasih gadget tanpa pengawasan. Iya. Ingat dari browsing bisa lanjut turunin resleting. Iya. Resleting jaket. Jaket. Gerah soalnya warnetnya nggak ada AC. Gerah. Masih ada nggak sih warnet? Masih ya? Masih. Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji juga ngomong hal yang sama. Katanya secara agama boleh aja nikah muda, tapi secara negara nggak bisa. Soalnya ada aturannya minimal usia 19 tahun buat pria maupun wanita. Jadi kalau masih 13 atau 15 tahun belum saatnya menikah. Iya. Bangun pagi aja susah. Apalagi bangun rumah tangga. Iya. Bangunin pagi pas dibangunin aja. Ya. Masih begitu kan? Iya. Sampai sekarang juga kan? Dia juga bilang dispensasi nikah itu bisa diberikan kalau perempuan sudah hamil duluan biar anaknya punya bapak. Kalau nggak hamil duluan ya jangan. Iya. Dan pernikahan siri juga bukan solusi buat anak-anak yang kebelet nikah buat menghindari zina. Betul. Ia menekankan orang tua harus bisa menjaga pergaulan anak-anaknya serta meminta pemerintah bikin gerakan buat mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja. Iya, harus. Pandangan berbeda datang dari Ketua MUI Jepara Masyudi. Katanya permohonan itu sebaiknya diterima buat cegah mudarat yang lebih besar. Alasannya biar kedua bocah ini nggak zina lagi. Kalau misal pemohon belum pernah zina ya jangan dikasih dispensasi, cukup dikasih edukasi. Iya. Dan kalau kita lihat data DP3AP2KB Jepara, Panjang masih itu. panjang ya, ganti nama kayak gitu ya. Iya. Jadi kasus pernikahan dini di kota Jepara dalam 4 tahun terakhir trennya naik. Selama 4 tahun total ada 807 anak di bawah usia 19 tahun melangsungkan pernikahan. Pada 2022 ada 359 permohonan, kasus hamil duluan dominasi dengan 132 pemohon. Kemudian di tahun 2023 ada 382 pemohon dispensasi nikah. 163 pemohon didominasi kasus menghindari zina. Kasus pengajuan dispensasi nikah sempat turun sedikit di tahun 2024, jumlahnya jadi 358 pemohon. Mayoritas masih dengan alasan menghindari zina dengan 162 pemohon.
Lalu sampai Oktober 2025 permohonan dispensasi nikah sudah 253 pemohon. Alasan hamil duluan mendominasi dengan 99 pemohon. Jadi di saat seniman ukir kayu di Jepara jumlahnya menurun, jumlah anak di bawah umur yang menikah malah naik. Jangan sampai bocah-bocah di Jepara lebih sibuk mengukir masalah daripada mengukir karya. Jangan dong, betul. Ngomongin soal pergaulan bebas yang berujung pernikahan dini, nggak cuma terjadi di Jepara, sebelumnya juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Sepanjang tahun 2025, dari bulan Januari sampai Agustus, Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo sudah mengabulkan 76 permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur. Dan yang bikin geleng-geleng mayoritas alasannya karena hamil duluan. Usia rata-rata pemohon itu 16 sampai 18 tahun alias baru lulus SMP dan baru masuk SMA. Rata-rata ya. Di Pasuruan, Jawa Timur juga sama. Sejak Mei hingga Juli 2025 tercatat ada 16 anak di kota Pasuruan mengajukan dispensasi nikah dengan alasan mayoritas karena hamil duluan. Lalu di Bone, Sulawesi Selatan sama juga nikah akibat hamil duluan. Sejak Januari hingga Juni 2025 sudah ada 14 pasangan ABG. Tapi tren kasus anak menikah di Bone udah mulai turun beberapa tahun terakhir. Nikah bukan karena sudah siap membangun rumah tangga harmonis. Tapi karena tes speknya sudah 2 garis. Positif. Emang kalau urusan telat itu bahaya. Iya, benar. Telat ngantor keseringan bisa ditegur atasan. Pasti. Telat berangkat sekolah bisa dihukum guru. Nah, betul. Telat cabut charger. Bisa meledak powerbank. Iya, bisa. Bisa aja saya. Sementara kalau kita lihat data pernikahan anak di Indonesia, angkanya masih bikin geleng-geleng kepala. Meski data terbaru tahun 2025 belum ada, tapi jika kita bandingkan data BPS dalam statistik pemuda Indonesia tahun 2024 dan 2023, memang ada penurunan di usia kawin pertama untuk kelompok umur 16 sampai 18 tahun. Dari 18,87% pada 2023 jadi 18,55% di 2024. Tapi yang mengkhawatirkan justru pernikahan di bawah usia 16 tahun malah naik sedikit dari 2,32% jadi 2,39%. Wow, lebih muda. Jadi jumlah anak-anak yang menorehkan mahligai cinta perkawinan bertambah. Gimana bahasa gue, sinetron banget kan? Kayak sinetron Noktah Merah Perkawinan. Telah menghancurkan mahligai cinta. Dan juga Cok Simbarat yang main. Tahu nggak? Nggak tahu. Kita kan seusia. Masa nggak tahu Cok Simbara? Balik lagi. Sementara data survei diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI juga menunjukkan fakta yang nggak kalah miris. Baik laki-laki maupun perempuan sekarang mengaku melakukan hubungan seks pertama di usia yang lebih muda dari generasi sebelumnya. Artinya bukan cuma umur nikah, tapi umur coba-coba juga makin muda. Dalam survei itu hubungan seks pertama kali umumnya dilakukan di usia 15 sampai 19 tahun. Dan yang lebih mengagetkan, hampir 70% laki-laki mengaku pernah melakukannya di rentang usia itu. Kata sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert, fenomena ini terjadi karena anak muda sekarang mulai ngerasa punya kuasa penuh atas dirinya sendiri. Mereka merasa bebas nyoba apa aja termasuk menganggap seks dan keintiman gak sakral lagi. Simpelnya buat anak zaman now, gak perlu ribet ke penghulu, yang penting sama-sama mau. Jangan dong. Walaupun gak semua begitu. Gak perlu resepsi, cukup modal kamar sepi, aromaterapi, sama lagu Versace on the floor. Dulu perlu restu orang tua, sekarang cukup restu dari WA. Aduh, kayak gimana tuh? Beb, rumah lagi sepi nih. Pas datang,
emang sepi ternyata. Dia lagi liburan sekeluarga ya. Gue disuruh jagain rumah. Bisa aja pentungan satpam. Iya. Robert juga bilang kalau anak-anak semakin muda buat coba-coba urusan skidi papap, efeknya bakal nyampe ke struktur keluarga di Indonesia. Keluarga ideal bisa pelan-pelan berubah jadi banyak yang single parent. Soalnya banyak yang nekat ngurus rumah tangga tapi belum siap ngurus susu formula. Bener tuh, bener. Terutama bila si kecil panas. Maksudnya terutama bagi ekonomi kelas bawah. Iya. Ibarat nekat beli HP gambar buah terbaru, tapi nggak ada duit buat isi kuota. Iya. Gaya doang keren, giliran mau posting story minta tethering temen. Misalnya nih temen lo minta tethering. Bro bagi wifi. Passwordnya apa? Kerja digaji, kerjanya besar semua, gajinya kecil semua ya. Ini mah HP penonton kali. Fenomena ini jelas jadi tamparan buat kita semua ketika anak-anak yang harusnya mengejar cita-cita malah mengejar izin biar bisa nikah. Oh iya betul. Pergaulan bebas yang kebablasan bikin banyak anak tersesat dan orang tua seringnya baru sadar saat semuanya sudah telat. Iya. Sudah saatnya orang tua nggak cuma ngasih gadget dan uang jajan tapi juga kasih nasihat dan perhatian. Karena anak butuh mentor bukan dibiarkan sendirian tanpa tutor. Dan untuk pemerintah jangan cuma sibuk keluar-keluar soal Indonesia Emas 2045. Kalau anak muda kita masih repot sama masalah pergaulan, gimana mau jadi emas kalau generasinya aja harap-harap cemas. Bukannya berlomba bikin inovasi malah rame-rame nikah dini. Tanpa edukasi dan pengawasan, mimpi jadi Indonesia Emas bisa jadi Indonesia kandas. Betul. Ingat soal anak bukan cuma urusan keluarga, tapi cerita masa depan bangsa. Betul. Karena kalau generasi muda sudah salah langkah, jangan heran jika masa depan Indonesia jalan tanpa arah. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami juga masih punya banyak informasi hari ini. Dan juga akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Seperti biasa. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.